Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Ikutilah Teladanku. Bacaan kita terambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keberadaan orang Kristen di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang. Menjadi terang berarti menjadi teladan dalam segala hal, baik perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan segenap jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Hati Paulus sangat sedih karena banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus, meremehkan pengorbanannya, dan lebih memilih hidup menurut hawa nafsu. Dikatakan di ayat 19, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa yang perlu diteladani dari seorang Rasul Paulus? Kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan nama Kristus, baik melalui kehidupan maupun kematiannya. Filipi 1 ayat 20-22a berkata demikian, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan banyak anak-anak Tuhan pada zaman sekarang, di mana banyak yang hidupnya justru menjadi batu sandungan, memuaskan keinginan daging dan lebih memilih sama dan serupa dengan dunia ini. Padahal seharusnya kehidupan kita berbeda dan tidak serupa dengan orang-orang dunia. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup Paulus hanya tertuju kepada Tuhan karena ia sangat mengasihinya dan mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya. Ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Tidak hanya fasih membicarakan firman, namun ia juga mempraktekkan apa yang ia katakan, supaya menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Amin.